Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya saya tertarik untuk ngebuka playlist baru dengan topik pembahasan Made in Abyss, dan ini akan menjadi video pertama dalam playlist ini. Sebagai video pertama, ini akan menjadi pengantar sekaligus ngebahas apa itu franchise Made in Abyss, opini saya terhadap franchise ini, dan beberapa informasi menarik seputaran Made in Abyss. So, mari kita mulai. Made in Abyss adalah anime yang rilis di tahun 2017 dengan jumlah 13 episode. Anime ini kalau di MyAnimeList mendapatkan rating sebesar 8,80 dan menempati posisi ke-27 di list anime dengan skor rating tertinggi. Made in Abyss sendiri merupakan adaptasi dari manga dan bukan novel dengan judul yang sama, yaitu Made in Abyss, yang sudah rilis semenjak tahun 2012 dan sekarang sudah mencapai volume ke-9 dengan 54 chapter. Jadi, dengan rentang waktu 8 tahun dari 2018 sampai sekarang, Made in Abyss baru merilis 54 chapter saja. Maka jangan heran kenapa season 2 anime ini akan sangat lama. Buat kalian yang bingung dengan urutan nonton Made in Abyss, saya bakalan kasih tahu. Made in Abyss dimulai dari season 1 yang masih berfokus di lapisan pertama hingga keempat. Lalu di movie 1 dan movie 2 adalah recap dari season 1-nya, dan movie 3 adalah lanjutan dari season 1 yang akan berfokus di lapisan kelima. Nah, kalau melihat dari leak Made in Abyss 2, maka Made in Abyss 2 akan mengambil cerita setelah movie 3 dan berfokus pada petualangan mereka di lapisan ke-6, yaitu Capital of the Unreturned. Tapi sampai sekarang, cerita dari arc lapisan ke-6 masih belum selesai di versi manganya, jadi kemungkinan rilis season 2-nya masih akan sangat lama. Mungkin sekitaran akhir tahun atau bahkan tahun depan, berhubung sekarang sedang pandemi. Sekarang untuk ceritanya, secara singkat, ini adalah anime yang bercerita tentang seorang perempuan bernama Riko dan seorang robot bernama Regu yang melakukan perjalanan memasuki sebuah area berbentuk lubang raksasa bernama Abyss untuk mencari ibunya Riko. Dengan art style yang sangat cantik, vibe anime yang penuh warna, soundtrack yang indah, dan kesan kalau ini adalah anime family friendly yang nantinya akan berisi petualangan seru dan menegangkan. Maka pastinya akan sangat masuk akal kalau banyak orang yang menganggap kalau ini adalah anime untuk anak kecil, atau setidaknya merasa kalau Made in Abyss adalah anime damai. Anime ini memang akan terkesan sangat slow pace, terutama di awal cerita, karena anime ini mencoba menjelaskan seperti apa logik yang berjalan di dunianya dan ingin memberikan sebuah setup yang masuk akal agar kita bisa mewajarkan tindakan dari dua orang anak kecil yang ingin masuk ke dalam Abyss. Lalu, inti utama dari anime ini akan mulai terlihat setelah memasuki episode 6 ke atas, yaitu ketika Riko dan Regu mencapai lapisan kedua Abyss, dan nantinya di episode 10 kita akan tersadar kalau sebenarnya Made in Abyss bukan anime untuk anak kecil, melainkan anime yang sangat dark. Malahan rasanya anime ini lebih ke arah horor yang disturbing. Saya yakin banyak yang kaget ketika menonton episode 10-nya, dan saya adalah salah satu korban yang tertipu pada saat pertama kali menonton anime ini. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, kita sebenarnya sudah diberitahu loh berkali-kali sejak episode pertama kalau Made in Abyss bukanlah anime damai. Di episode 1, kita diperlihatkan Riko yang menemukan praying skeleton bergeletakan begitu saja di lapisan pertama Abyss. Dari sini kita harusnya menyadari seberapa jahat anime ini kalau saja tengkorak manusia sudah dianggap biasa bagi anak kecil. Kita juga diberitahu kalau ada banyak penjelajah yang mati ketika menjelajahi Abyss. Dan di episode 2, kita diperlihatkan kalau Abyss mempunyai semacam kutukan dengan efek yang sangat mematikan di tiap lapisannya. Dari namanya saja sudah kutukan loh. Nah, ngomongin soal nama Abyss sendiri berarti neraka, dan ini adalah pertanda yang harusnya sangat jelas kalau Made in Abyss bukanlah anime santai. Karena masa iya sih cerita petualangan anak kecil menjelajahi tempat bernama neraka bakalan berakhir damai. Untuk kalian yang belum pernah menonton anime ini sebelumnya dan pengen nonton, saya sangat menyarankan untuk menonton anime ini sambil menggunakan headset. Karena salah satu nilai jual utama dari anime ini adalah musiknya yang sangat indah. Perkara art style animenya, saya termasuk orang yang suka dengan tipe gambar seperti ini. Nggak kerasa terlalu realistis, namun juga nggak terasa kartunis. Lebih seperti lukisan dan sangat sukses untuk memperkental nuansa fantasi dalam animenya. Pokoknya kalau soal kualitas cerita, art style, dan musik, sama sekali nggak ada alasan untuk mengatakan anime ini jelek. Oh ya, buat yang takut dengan embel-embel dark fantasy di anime ini, percaya sama saya, santai saja. Saya termasuk orang yang nggak suka dengan cerita dark fantasy yang terlalu berlebihan. Seperti heroinnya mati lah, MC yang tidak pernah bahagia, dan dunia yang terlalu kejam hingga membuat kita berpikir lebih baik si MC mati daripada hidup. Untuk kasus Made in Abyss ini, dark fantasinya lebih ke arah menyedihkan atau tragis.
Dan mungkin di episode 10 kalian bakal merasakan sedikit scene yang disturbing tapi masih dalam batas yang bisa diterima. Karena setelah MC kita melalui semua penderitaan itu, kita akan segera disuguhi musik dan pemandangan yang indah untuk mengembalikan mood kita yang berantakan. Sekarang ngomongin soal genre animenya yaitu adventure. Bagi saya, Made in Abyss adalah sebuah anime yang sangat sukses untuk menyampaikan kesan adventure yang realistis dalam ceritanya. Kalau biasanya kita menonton anime petualangan yang terkesan indah dan menyenangkan, maka Made in Abyss mencoba mengambil pendekatan yang agak sedikit berbeda dengan menambahkan kesan berbahaya. Mari kita ambil contoh suatu hutan yang belum pernah dimasuki manusia. Satu-satunya alasan kenapa ada orang yang ingin menjelajahi hutan tersebut sudah pasti karena rasa penasaran akan seperti apa isi hutan tersebut, makhluk apa yang hidup di dalam sana, dan pemandangan seperti apa yang akan kita lihat. Namun, karena tempat tersebut belum pernah dijelajahi, maka kita tidak tahu bahaya seperti apa yang akan menanti kita. Bisa saja ada binatang buas yang menanti, bisa saja ada jebakan-jebakan yang ternyata berbahaya, dan bisa saja ada tanaman-tanaman yang mampu membunuh kita. Nah, poin bahaya ini yang sering hilang dalam banyak cerita adventure fantasi dengan MC yang kuat. Kalau MC-nya kuat, maka tidak peduli seberapa berbahaya petualangan tersebut, pasti akan bisa terlampaui dengan kekuatan sang MC. Namun dalam Made in Abyss, kita semua sadar kalau MC-nya hanyalah anak-anak dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang mana mereka saling melengkapi satu sama lain demi bisa bertahan hidup. Riko dengan pengetahuan tentang relik dan survival skill-nya, Regu dengan kemampuan bertarungnya, dan nantinya akan ada karakter Nanachi dengan kepintarannya. Karena mereka saling melengkapi, tanpa kita sadari, kita sudah disugesti bahwa kalau saja ada satu karakter yang hilang, akan membuat perjalanan mereka semakin sulit. Makanya, setiap kali ada hal yang mengerikan terjadi pada karakter kita, akan membuat kita semakin bersimpati kepada mereka. Oke, sekarang mari kita bahas tentang versi manga dari Made in Abyss. Bagi yang nggak tahu, anime Made in Abyss bukan adaptasi dari novel, melainkan adaptasi dari manga, dan kalau mau dibilang, versi manga jauh lebih mengerikan daripada animenya. Mungkin ini adalah pengaruh dari warna hitam putih pada komik yang membuat ceritanya terasa sangat horor. Saya pun berkesimpulan kalau versi manga jauh lebih horor dan versi anime lebih ke arah yang disturbing. Salah satu scene yang membuat saya yakin kalau versi manga lebih mengerikan daripada anime adalah scene di lapisan kelima. Kalau kalian lihat di trailer Made in Abyss Movie 3, maka akan terlihat scene di mana Regu sedang dikelilingi para praying hand. Sekilas saya nggak merasa terlalu ngeri ketika melihat scene itu, tapi di versi manga, ngerinya minta ampun. Melihat siluet hitam para praying hand yang mengelilingi Regu adalah gambar yang sangat horor. Dan kalau kalian penasaran, silahkan baca sendiri. Karena kalau saya masukin gambar-gambar itu, saya cukup yakin video ini bakalan kena dolar kuning. Sepanjang saya baca manganya, saya pun bertanya-tanya akan segila apa ending dari Made in Abyss. Kalau di lapisan 5 dan lapisan 6 saja sudah sengawur ini, lalu bakal seberapa ngawur nanti di lapisan ke-7-nya. Oke, sekarang adalah beberapa info menarik yang saya temukan mengenai Made in Abyss. Pertama adalah kabar kalau Hideo Kojima tertarik dengan cerita Made in Abyss karena direkomendasikan oleh karyawannya, dan akhirnya dia membeli seluruh seri manganya. Dia pun mengatakan kalau setting lubang dan dunia dalam Made in Abyss sangatlah menarik. Dan bagi kalian yang nggak tahu siapa itu Hideo Kojima, dia adalah orang yang berada di balik franchise game Metal Gear dan Death Stranding. Dia terkenal di antara para gamer sebagai orang dengan sense seni yang sangat tinggi dan paling senang membuat cutscene game yang panjangnya minta ampun. Orang dengan standar seni yang setinggi Hideo Kojima saja tertarik loh dengan cerita Made in Abyss. Kedua, yaitu topik kalau Made in Abyss adalah manga yang awalnya ditujukan sebagai konsep game. Ini adalah topik yang dibahas oleh channel Mother's Basement 3 tahun yang lalu. Kalau kalian belum nonton video itu, saya sangat merekomendasikan tonton dulu video tersebut, kemudian rewatch keseluruhan Made in Abyss. Maka saya sangat yakin kalian akan memandang Made in Abyss sebagai suatu franchise yang benar-benar berbeda. Bagaimana cara dia menjelaskan alur ceritanya dari prolog, mini boss, hingga bertemu dengan big boss di tiap lapisan, konsep game platforming dengan memanfaatkan anggota tubuh Regu, crafting dan looting dari pengetahuan Riko, serta quest hub yang selalu ada di tiap lapisan sebagai safe zone dan tempat mengambil misi. Dan ya, setelah mendengar semua penjelasan itu, saya pun bisa merasakan semua unsur tadi ketika menonton ulang anime Made in Abyss. Dan bagi saya, ini lucu loh. Ketika anime yang tidak memiliki unsur atau genre game sama sekali, bisa lebih terasa seperti game daripada mayoritas anime dengan genre game yang sudah pernah saya tonton sebelumnya. Ketiga, masih ada hubungannya dengan Made in Abyss sebagai sebuah game. Saya menemukan sebuah fan art karya Shen Yeha yang dirilis 3 tahun lalu dan memperlihatkan seperti apa Made in Abyss jika dijadikan sebagai game. Dan wow,
gambarnya cantik banget pak. Seketika otak saya pun mulai berhayal bahwa akan sangat seru kalau saja kita bisa memainkan game Metin Abyss dengan grafik secantik ini. Lalu ditemani dengan gameplay bebas seperti Zelda Breath of the Wild, plus boss fight yang mirip dengan Sekiro, maka akan menjadi perpaduan yang sempurna untuk menggambarkan dunia Metin Abyss yang indah namun sekaligus kejam. Kalau kalian pengen lihat sendiri ilustrasinya, link ada di deskripsi. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Waktunya untuk para penyawer. Pertama dari Ali Pambudi. Bang, bahas LN Overgear. Saya cuma ngikutin versi manualnya saja sih, jadi nggak begitu paham ceritanya. Kalaupun saya harus maraton, berarti saya harus baca 1000 chapter lebih. Jadi ya, kapan-kapan aja ya. Kedua dari Plepet Naut. Jangan bosan bikin konten ngebahas Overlord. Ya, tentu saja saya nggak bakalan bosan karena saya sadar salah satu yang membuat channel ini besar adalah pembahasan Overlord. Lagi pula, pembahasan Overlord itu masih banyak yang belum saya bahas dan masih menunggu waktunya. Terakhir dari Heri Setiawan, terus berkarya. Saya sebenarnya malu kalau dibilang berkarya sih, karena yang saya lakukan cuma ngomong dan komentarin karya orang lain. Terima kasih semua untuk ucapan dan donasinya. Bye!